Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Marbun dengan NPM 245-2011-008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian, perikatan, prestasi, perbuatan melawan hukum, overmarch, asas-asas perjanjian, dan pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana untuk memenuhi pengumpulan UTS dalam bentuk video hukum perikatan dengan nama dosen Ibu Siti Nur Hasanah, SHMH. Yang pertama ada pengertian perjanjian. Menurut pasal 13 Kitab KUH Perdata, perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Yang artinya perjanjian adalah kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan selama memenuhi syarat sah menurut hukum. Ciri-cirinya ada, yang pertama itu adanya kesepakatan antara para pihak, lalu yang kedua menimbulkan hak dan kewajiban, yang ketiga bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Lalu yang keempat, harus sesuai dengan hukum dan tidak diboleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Lalu selanjutnya ada perikatan. Perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi tersebut. Unsur perikatannya itu ada, yang satu ada pihak yang berpiutang atau kreditur. Lalu yang kedua ada pihak yang berutang, yang dalam artian itu debitur. Lalu yang ketiga ada prestasi, hal yang harus dilakukan, diberikan atau tidak dilakukan. Dasar hukumnya pasal 1233 KUH Perdata, yang dimana tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya ada wan prestasi. Wan prestasi itu adalah kegagalan debitur memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wan prestasi itu, yang pertama tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, lalu yang kedua melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, lalu yang ketiga itu terlambat melaksanakan, lalu yang keempat melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian. Akibat hukumnya itu ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian lewat pengadilan. Selanjutnya ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Pengertiannya adalah perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bertentangan dengan hukum. Lalu dasar hukumnya ada di pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Contohnya ada menebang pohon di tanah orang lain tanpa izin. Lalu ada overmarch, keadaan memaksa. Overmarch itu adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang berutang atau debitur, di mana ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan, bukan karena kesalahannya sendiri. Jadi overmarch itu terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan, melainkan karena peristiwa luar biasa yang tidak bisa diprediksi atau dicegah, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Dasar hukumnya adalah konsep overmarch ini diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa debitur tidak perlu membayar ganti rugi bila tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan memaksa. Jadi tidak ada penggantian biaya, kerugian atau bunga jika debitur tidak dapat memenuhi perikatannya karena keadaan memaksa atau karena suatu hal yang tidak disengaja. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Asas perjanjian itu adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dalam hukum perdata. Beberapa asas utama itu
Di antaranya ada asas kebebasan berkontrak. Eh, para, bi- para, para pihak bebas membuat perjanjian apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya, isi, bentuk, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat ditentukan sendiri. Contohnya, dua orang bebas menentukan harga dan syarat jual beli barangnya selama tidak melanggar hukum. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme, yang dimana sebuah perjanjian sudah sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa harus dibuat secara tertulis kecuali diatur lain oleh undang-undang. Contohnya adalah transaksi jual beli sederhana di pasar sah secara hukum meski tanpa surat perjanjian. Lalu yang ketiga asas itikat baik. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Itikat baik harus ada sejak awal perjanjian hingga pelaksanaannya. Contoh, penjual harus memberi informasi yang benar tentang kondisi barang dan pembeli wajib membayar dengan kesepakatan. Lalu yang ketiga asas pacta sunt servanda, yang artinya perjanjian harus ditepati. Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan tidak boleh dilanggar sepihak. Maknanya adalah pihak yang melanggar bisa dituntut hukum karena uang prestasi. Lalu yang kelima ada asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, bukan pihak ketiga di luar itu. Contohnya, kalau A dan B membuat perjanjian jual beli, maka pihak C tidak bisa menuntut hak atau dibebani kewajiban dari perjanjian tersebut. Lalu pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan 4 syarat sah agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu syarat subjektif terkait para pihak, lalu syarat objektif terkait isi perjanjian. Yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatkan diri atau syarat subjektif. Harus ada kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas, tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Contoh, jika seseorang dipaksakan menandatangani kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian atau syarat subjektif. Para pihak harus cakap hukum, artinya dewasa, berakal sehat, dan tidak dapat di bawah pengampuan. Jika tidak cakap, perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap atau walinya. Lalu yang ketiga, ada suatu hal tertentu, syarat objektif. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Harus diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contohnya dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis dan jumlahnya. Lalu yang keempat, suatu sebab yang halal atau syarat objektif. Isi perjanjiannya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian jual beli narkoba adalah batal demi hukum karena objeknya tidak halal. Lalu pembagian akibat hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Lalu jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum tidak pernah dianggap ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum perikatan hari ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai konsep perjanjian dan dasar-dasar hukumnya.